Nah, untuk mengetahui perilaku analisis perilaku sistem harus bikin model. Untuk bikin model berarti kita harus perlu persamaan matematika. Tampilkan contoh di sinilah. Kita lihat misalkan ya lekal partikel kontrol halaman 99 dan selanjutnya. Kita menggunakan mass balance ya. Jadi kalau kita lihat ini ada aliran masuk dengan laju F0, ρ0 adalah massa jenis, keluarnya F1 ρ1. Di dalam itu memiliki volume dan rho dan masing-masing fungsi waktu. Ya, Anda perhatikan bahwa di sini aslinya semua fungsi waktu. Nah, cuma kita tentunya mau bikin penyederhanaan. Gimana penyederhanaannya? Yang memang bisa dianggap konstan, kita bikin konstan. Contoh, rho misalnya. Massa jenis itu dalam beberapa hal kita anggap konstan, sehingga rho 0, rho 1 itu sama. Sama dengan rho, T-nya hilang, jadi tidak fungsi waktu. Ya, baik. Untuk F, memang laju alir masuk itu fungsi waktu nanti. Volume fungsi waktu, dan tinggi fungsi waktu jadinya. Nah, ini prinsipnya. Pertama, Anda harus bisa bikin diagram alir proses di mana sistem itu terjadi. Luas penampang tangki itu adalah AC. Baik, sekarang kita lihat. Anda ingat kembali. Tentunya unit yang digunakan, kita menggunakan SI lah. Untuk liquid flow rate itu meter kubik per detik, density kilogram per meter kubik, level dalam meter, area atau luas penampang dalam meter persegi, volume dalam meter kubik, dan waktu dalam detik. Dalam model, itu wajib ada asumsi. Karena kalau kita tidak ada asumsi, itu nanti liar banget. Bikin modelnya susah gitu loh. Pertama, proses model dibatasi untuk volume cairan dan aliran cairan juga. Jadi, kita tidak membahas padatan untuk di sini ya. Yang kedua, liquid atau cairan dapat masuk atau keluar tangki hanya melalui aliran masuk dan aliran keluar seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Yang ketiga, luas penampang tangki adalah konstan sepanjang tinggi. Kemudian, liquid adalah tak mampat atau incompressible, sehingga densitas adalah konstan. Ya, ini adalah asumsi yang sering digunakan. Kemudian, kita mulai step by step detailnya. Baik, sekarang laju alir massa masuk. Perhatikan, bukan volume ya. Neraca massa itu aliran masuk keluarnya massa. Mass in by flow, yaitu rho kali F kali delta T. Anda perhatikan yang ada garis atas itu, bar, itu adalah nilai rata-rata atau nilai steady state jadinya. Mass outflow, rho F1 T delta T. Mass generation tidak ada pembentukan dan tidak ada konsumsi, nggak ada reaksi. Akumulasi Anda perhatikan adalah volume saat T tambah delta T dikurangi volume kali massa jenis waktu T. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, maka berapa akumulasi itu adalah perubahan volume. Nah, karena ini kalikan rho, maka jadi perubahan massa. Baik, sekarang Anda perhatikan. Jadi bar di dalam densitas dan aliran menunjukkan nilai ini adalah rata-rata. Setelah dalam waktu yang sangat lama, delta T. Kemudian Anda bikin neraca massa. Akumulasi sama dengan masuk dikurangi keluar. Kemudian Anda bagi dengan delta T. Maka seperti itu. Dan jika delta T mendekati 0 atau sangat kecil, maka Anda tuliskan dalam persamaan diferensial seperti ini. Nah, inilah kuncinya sebetulnya. Anda harus bisa menyusun. Akumulasi massa adalah massa masuk dikurangi massa keluar. Kita terapkan asumsi tadi. Asumsi tadi, maka akhirnya jadi coret-coret-coret dan akhirnya tinggal dV per dt F0T minus F1T.
Nah, jadi dengan adanya asumsi tadi penampang adalah konstan terhadap tinggi, maka volume adalah luas penampang kali tinggi, maka tingginya bisa keluar. Luas penampang bisa keluar dari derivatif. Sehingga menjadi AC dH per dt F0 T minus F1 T. Inilah ordinary differential equation atau ODE. Ya, sudah sempurna atau sudah cukup komplit tanpa batas kondisi. Untuk dinamik model, dalam proses kontrol, maka kita harus membuat initial condition atau nilai awal atau kondisi pada saat T sama dengan nol. Misal, pada saat nol H adalah HS. Nah, ya. Sehingga kita mulai menggunakan seperti ini, ya. AC dH per dt sama dengan F0 T minus F1 T di mana H0 sama dengan HS. Baik, sekarang kita kasus pertama. Asumsi. Drain flow atau aliran keluar adalah proporsional terhadap hidrostatic head atau head hidrostatik. Ketika kita mengasumsikan bahwa aliran keluar ada terbatas ya di bawah itu dan proporsional terhadap tinggi cairan, maka kita bisa tuliskan bahwa F1 itu sama dengan alfa 1 kali H. Alfa ini adalah sesuatu konversi yang kita nggak tahu nilainya. Harus eksperimen. Jadi F1 laju alir keluar sama dengan alfa 1 dikalikan tinggi karena proporsional terhadap tinggi. Pertanyaan dalam hati kita, apakah benar asumsi ini? Asumsi ini benar untuk perbedaan tinggi yang sempit. Kalau perbedaan tingginya besar dari 0 sampai H maksimum misalnya, maka hubungan antara laju alir volume terhadap tinggi adalah kuadratik. Jadi tidak linear sebetulnya. Nah, ini kita anggap linear. Sehingga dengan substitusi itu kita dapatkan bahwa AC dH per dt tambah alfa 1 H sama dengan F0. Kita bagi dengan alfa 1. Kenapa dia bagi alfa 1? Agar koefisien pada suku H itu adalah 1. Jadi tolong Anda camkan betul. Koefisien di suku di sini ini harus 1. Jadi kita dapatkan yaitu bentuk seperti ini. Kita bandingkan dengan persamaan umum dari penata order 1, yaitu tau P dy per dt ditambah YT sama dengan KP kali UT. Anda perhatikan di sini. Tau P adalah konstanta waktu sistem atau time constant. Yang besarnya adalah AC dibagi alfa 1. KP adalah steady state gain, yaitu seper alfa 1, yang merupakan konstanta yang digunakan untuk mengkonversi antara aliran tinggi dengan aliran masuk. Baik. Kemudian, asumsi mengenai data time segala macam itu nanti kita bahas di bab ke-14, kita abaikan saja. Karena kita sekarang milih, KP adalah seper alfa 1, satuan detik per meter persegi, dan tau P AC per alfa 1 adalah detik. Nah, sehingga kita lihat di sini, maka kita dapatkan jika alfa misalnya 0,05 meter persegi per detik, AC misalkan 10 meter persegi, dan H0 sama dengan 1 meter, atau Anda 1,0 juga boleh, maka F0 adalah 0,05 meter kubik per detik. Nah, itu kalau dalam kondisi steady state pas awalnya. Kita buat grafik response step dengan masukkan F0 berubah dari 0,05 menjadi 0,07 meter kubik per detik atau delta U delta input adalah 0,02 meter kubik per sekon. Nah, gitu ya. Itu sebetulnya ya apa istilahnya oke ya shot oke ya ya shot ya 1 2 3 4 5 Pak ikutnya berapa sih 12 wah semua dong sebentar kalau ini belum saya udah saya absenkan manual aja ya
Ini ada 10. Ya udahlah, saya isi semua ya. Oke. Ya, ya begitu ya, saudara. Ini memang kelihatannya mudah cepat, tapi Anda harus biasa seperti ini. Ini adalah case satu sebetulnya. Sebenarnya adalah case 2. Anda baca pada practical process control. Asumsi ini adalah asumsi yang paling sering digunakan. Artinya, kita adalah mau melihat bagaimana respon step pada saat F0 berubah menjadi 0,07 dari 0,05. Untuk menyelesaikan itu, maka Anda ingat kembali matematika teknik kimia. Di sana atau matematika teknik, matematika lah ya, di semester genap itu ada persamaan diferensial, orde satu. Nah, itu penyelesaiannya. Kalau itu kita pakai dengan analisis saja dengan menggunakan analisis matematika. Ya. Baik, saya coba eh, biar ini saya practical process control yang mana ya? Mungkin yang ini ya. Coba kita lihat ya. Di sini ada ininya, ada apa? Ada oh, selamat ya. Kok lama? Kalau sudah apa? Online tuh kadang-kadang jadi serba susah. Nah, apa ini? Halaman 99 tadi ya. Nah, ini. Di sini ada ya. Nah, ini. Ya. Anda lihat? Ini ada. Nah, ini. Nah, asumsi ini tadi ya. Baik. Asumsi di sini. Cuma di sini tidak ada yang step itu ya. Ya, karena memang itu tambahan dari saya. Jadi di sini ada case 2 dengan asumsi drain flow adalah proporsional dengan kuadrat akar kuadrat dari hidrostatik test. Nah, ini yang ini yang wajar. Tapi persamaannya jadi non linear. Itu yang jadi masalah gitu loh. Karena non linear itu nanti nggak bisa diselesaikan dengan transformasi Laplace. Karena transformasi Laplace itu hanya untuk persamaan linear. Itu kelemahannya. Ya, ini kok nggak bisa jalan ya. Ya, gini ya. Jadi ini ada case 2 ini hanya sekedar tahu. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini ada model yang menggunakan tangki yang berususon begini. Anda bisa baca lah ya. Ini ada pemantik saja. Ini tangki. Kemudian energi balance. Nah, kita lihat di sini energi balance. Kemudian ada asumsinya. Kemudian di sini ada caranya. Kemudian ajang dari reaksi mixing. Ya, ada reaksinya. Gitu ya. Nah, itu sebetulnya ya. Kita belajar pemodelan tidak terlalu sulit sebetulnya ya. Dan itu sudah dipelajari di matematika tingkat di matematika. Jadi saya kira Anda tidak akan mengalami kesulitan karena sudah diajarkan. Ini di sini ada contoh-contoh soalnya, exercise-nya ada. Nah, akhirnya nanti kita tambah linearisasi jika tidak linear. Karena transformasi Laplace nanti harus linear masalahnya. Kenapa? Ya memang dia berlaku untuk fungsi linear masalahnya. Sehingga kita harus membuat linearisasi. Nah, contohnya seperti ini. Ini linearisasi. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita ambil suatu slope di sini, kemudian kita ambil celah sempit delta X, maka kita bisa menganggap dia linear pada rentang yang sempit. Nanti pada titik operasi yang lain, dia nggak linear lagi. Terpaksa harus bikin linearisasi lagi. Nah, begitu seterusnya itu. Jadi linearisasi itu kalau sistem ternyata harus memiliki titik operasi yang berbeda-beda, maka kita harus membuat linearisasi di berbagai titik. Itu intinya ya. Kita lihat ini linearisasi ya. Memang kelihatan agak rumit tapi sebetulnya kalau Anda pelajari enggak ya.
Nah, baik itu yang kalau lihat kita ini ya, kalau kita ketemu dengan ternyata fungsi yang nonlinear. Nah, nanti kita akan berhadapan dengan apa yang namanya yaitu time domain. Nah, ini relatif sulit. Kita lihat time domain ODE dan sistem perilaku sistem. Jadi kalau kita lihat di sini, orde satu yang Anda kenal kan seperti ini. Ini dapat Anda pelajari di ini kok nggak bisa ini gimana sih? Kok ada ngaco gini dan saya coba saya panggil ulang ya. Nggak bisa lah. Iya. Ya, begini ya. Jadi ke- kenapa yang dalam materi ini singkat? Memang sebetulnya jika ini adalah masalah matematika di zaman Anda belajar matematika teknik sebetulnya, yang bagian ini. Sehingga dalam hal ini saya tidak akan menyelesaikan karena saya anggap itu sudah pernah yang nanti kita selesaikan dengan menggunakan yaitu transformasi Laplace ya gitu. Betulnya. Nah, ini kok ya ini ya. Eh, Nah, nah begini ya. Jadi jika ini sekian, maka buatlah berubah seperti buat grafik step. Anda bisa menyelesaikan ini dengan bermodalkan matematika teknik kimia yang pernah Anda pelajari. Anda ingat kembali, jadi kita masuk ke yang sering dipelajari. Dari situ, maka kita bisa tahu bagaimana responsnya. Itu model ya. Kalau tadi mata kuliah simulasi, dan itu setelah model sebetulnya. Jadi dalam simulasi memang didahului dengan pemodelan. Nah, kenapa saya tidak bikin model di sana? Ya karena ada di sini ada. Kemudian saya tidak sengaja tidak membuat yang rumit-rumit itu nanti. Kan model itu nanti kadang-kadang kita nggak malah nggak kepakai masalahnya itu. Anda kerja itu bikin model nggak masalahnya. Tapi kalau pakai software boleh jadi. Artinya software itu sekarang digunakan sebagai alat bantu gitu loh. Bikin modelnya gampangnya serahkan aja orang matematika atau orang matematika komputasi. Kita tinggal pakai. Nggak masalah. Yang penting kita tahu prinsipnya. Input, output, akumulasi. Ingat itu aja lah. Akumulasi sama input kurangin output. Ya, jadi ini sebetulnya bisa Anda selesaikan ya, untuk apa? Pemanasan dalam hal ini. Jadi waktu sisanya masih ngantuk, masih banyak ya. Sekarang udah badan saya juga masih belum enak ini. Jadi mungkin karena kecapean ya. Saya itu selama 4 minggu itu setiap hari Minggu harus ke Pontianak. Hanya hari besok aja enggak coba. 31 Agustus, 7 September, 14 September, kemudian terakhir 21 September. Itu saya ke Pontianak. Ya sekarang udah nggak ada. Kegiatan Pontianak sudah habis. Ya tadinya saya berharap hari ini bisa offline, tapi badan saya kayak begini nggak berani saya. Eh, Keluar malam kayaknya bisa jadi tambah parah. Saya banyak tiduran. Ya minum obat juga, artinya buat istirahat mungkin terlalu capek, dia drop jadinya. Baik, ada pertanyaan mungkin. Saya pelan-pelan, artinya kecil sedikit aja. Anda pelajari ini ya, sampai Anda jelas. Kalau Anda sudah jelas, Anda bisa membuat model tanpa melihat buku ini, atau tanpa melihat materi ini, ya sudah. Itu adalah sudah cukup Anda mengerti. Nanti ujian adalah model-model seperti ini. Ini biasanya S1 selalu begini ya. Sistem Ordo satu bikin, selalu itu. Di berbagai semua perguruan tinggi di dunia. Nanti setelah kita tahu model ini, kita nyari input outputnya. Nah, itulah yang kita kendalikan. Kita punya input output dari model ini. Ya, begitu ya. Jadi, saya kira kita aja dulu. Kemudian saya materi mungkin saya ini, saya kirim ke, mana tadi? Kok menunggu sesi dimulai? Memang tadi belum mulai sesi gitu. Oh, belum ya. Ini apa ini? Oh, ternyata belum mulai ya. Ya, oke. Pak Najar.
Saya masukkan di sini kalau Anda mau ini mau membaca atau di sini materi kedua. Jadi pemodelan sistem. Ya, saya sengaja sedikit-sedikit saja biar sedikit tapi Anda paham betul daripada tahu-tahu banyak nanti malah ini malah muntah kebanyakan. Apalagi mungkin Anda juga dari kerja, dari capek segala macam. Ya. Jadi ini materi 2025 kuliah kedua. Nah ini ya. Ya. Oh, ini udah ada jangan-jangan ya. Kita pilih item. Ya. Ya tugasnya apa? Jadi itu aja Anda pelajari kembali itu tugas ya. Nggak usah dikumpulkan nggak apa-apa. Yang penting Anda tahu cara bikin pemodelan seperti itu. Anda turunkan pakai tangan ya. Nanti Anda coba pakai kertas, Anda baca lagi pemodelan itu untuk belajar sisa waktu yang ada. Kemudian coba Anda selesaikan berdasarkan cara matematika teknik kimia yang pernah Anda peroleh. Karena saya tidak akan mengajarkan itu lagi. Nanti kita pakai transformasi Laplace soalnya. Jadi itu kita skip. Ya, ya nanti transformasi Laplace-nya nanti sekalian. Jadi setelah ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan transformasi Laplace itu digunakan dalam pengendalian proses. Oke, mana tadi? Ya ini yang ketiga nanti. Yang ketiga apa ini? Ya, ya jadi materi sudah saya ini, sudah saya upload pembelajaran sistem singkat banget itu ya. Kalau Anda belum punya, dulu rasanya sudah pernah saya ini ya. Saya kirim lewat grup aja ya, lewat sini ngabisin itu nanti, ngabisin apa? Ngabisin jatah karena terlalu ngepres dia. Ini layanan apa ini? Sebentar, kok aneh ya? Eh, ini yang kan kata dia. Hmm. Ya. Kok ada bendera bagikan? Hmm.
Apa ini? Eh, Nah, kenapa nggak bisa ya? Tapi pindah ke ini. Ya, masih sama ya. Sebentar, tadi kan. Oh, bentar. Ini nih. Edit.